Jadi, perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah cara individu untuk berinteraksi secara global, namun juga menciptakan ruang baru bagi terjadinya kekerasan berbasis gender. Di sini perempuan itu menjadi salah satu kelompok yang paling rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan digital, seperti pelecehan seksual online, body shaming, doxing, serta penyebaran konten intim tanpa persetujuan perempuan tersebut. Lalu, fenomena ini tuh tidak hanya bersifat individual, tetapi terjadi secara masif dan lintas negara melalui platform global seperti TikTok, Instagram, dan X atau Twitter. Dan menurut data ada sekitar 8,7% perempuan di Indonesia yang pernah mengalami pelecehan seksual berbasis online sejak usia 15 tahun. Lalu, berdasarkan Komnas Perempuan pada tahun 2023, kasus kekerasan berbasis gender online ini di Indonesia itu terus meningkat dan dinominasi oleh perempuan sebagai korbannya. Serta menurut data dari PBB memperkirakan bahwa 95% perilaku agresif, pelecehan seksual online, bahasa kasar, dan citra yang merendahkan di ruang daring menargetkan perempuan. Nah, kekerasan online ini memaksa hingga 60% perempuan dan anak perempuan keluar dari ruang digital, sehingga memperlebar kesenjangan digital berbasis gender dan membatasi partisipasi mereka dalam bidang sipil dan ekonomi. Dalam konteks ini, dominasi Big Tech sebagai aktor global berperan besar dalam membentuk ekosistem digital melalui penguasaan infrastruktur, algoritma, dan kebijakan moderasi konten tanpa akuntabilitas internasional yang memadai. Lemahnya kapasitas negara, khususnya di Global South, serta adanya bias algoritma yang mereproduksi ketimpangan gender, seperti seksualisasi tubuh perempuan dan ketidakakuratan AI, yang meningkatkan risiko deepfake, penyalahgunaan data, dan kekerasan digital. Oleh karena itu, dominasi Big Tech dan bias algoritma menciptakan struktur kekuasaan digital transnasional yang patriarkal dan mengancam pemenuhan hak asasi perempuan di era digital. Melalui kampanye ini, kami bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bahwa kekerasan digital itu merupakan bentuk kekerasan nyata yang memiliki dampak serius bagi para korbannya. Kampanye ini juga berfokus kepada upaya mengedukasi audiens mengenai isu online sexual harassment serta penyalahgunaan teknologi seperti deepfake berbasis kecerdasan AI. Selain itu, kami ingin membongkar normalisasi pelecehan terhadap perempuan yang kerap terjadi di media sosial dan seringkali dianggap sebagai hal yang wajar. Melalui konten yang kami sajikan, audiens diajak untuk merefleksikan kembali perilaku mereka saat berinteraksi di ruang digital, serta menumbuhkan sikap yang lebih bertanggung jawab dan juga empati. Target audiens dari campaign ini adalah para pengguna TikTok dari berbagai gender, dengan fokus utamanya adalah generasi muda serta mahasiswa yang merupakan kelompok paling aktif di dunia digital. Selain itu, kampanye ini juga ditujukan kepada masyarakat umum dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran kolektif serta membangun empati terhadap isu kekerasan digital khususnya yang dialami oleh para perempuan. Pada proses perancangan, kelompok kami memulai dengan mengidentifikasi isu gender yang relevan dan memiliki urgensi sosial. Nah, pada proses ini dilakukan melalui diskusi bersama dan melakukan riset awal untuk memastikan isu yang kami angkat memiliki dasar teori yang kuat. Setelah itu, kami mulai merancang konsep akun TikTok, yaitu @hercepcircle68 dan mulai menentukan tujuan campaign, target audience, serta bentuk konten yang akan kami unggah, mulai dari konten pengenalan akun, pengenalan isu, materi tentang online harassment, dan study case tentang deepfake, hingga konten sulingan. Nah, konsep ini kemudian diwujudkan melalui pembagian peran seperti siapa yang melakukan riset, siapa yang melakukan penulisan naskah, pengambilan video, hingga editing. Setelah konten kami tag dan selesaikan, kami mulai mengunggahnya ke akun TikTok kelompok sesuai dengan jadwal yang telah kami rancang sebelumnya. Sekaligus melakukan promosi agar pesan campaign ini dapat dijangkau oleh banyak audiens di luar sana.
engagementnya bisa dibilang lumayan ya, karena juga kita buat videonya lumayan teratur juga setiap hari, jadi nggak ada yang kayak macet-macet gitu, kayak satu hari kosong itu nggak ada. Nah, jadi untuk strategi kita gimana caranya kita dapat engagement tinggi itu sebenarnya tergantung dari konten apa yang kita buat. Nah, kita selama proses pembuatan konten ini kita pakai 2 strategi. Strategi pertama itu adalah pembuatan konten formal. Nah, kenapa kita bilangnya konten formal? Karena di konten itu benar-benar kita itu mau mengedukasi, benar-benar kita kasih informasi yang memang ada datanya, ada sumbernya, faktual, pokoknya yang formal. Pasti kalian udah ngerti kan formal itu gimana. Contohnya itu adalah salah satu konten ini. Jadi konten ini tuh lebih memberikan informasi tentang seksual harassment. Jadi mulai dari apa sih seksual harassment itu, terus siapa yang bisa kena, dan di media mana aja. Kebetulan kita bahasnya yang di media digital. Nah, untuk analytics-nya bisa dilihat di sini. Nah, kenapa engagementnya tinggi? Karena yang pertama tentunya kita pakai hashtag, nggak cuma di video ini aja, tapi di konten-konten lain kita pakai hashtag juga. Terus untuk sound, karena kita buatnya di TikTok, sound yang kita pilih itu adalah sound-sound yang emang viral dan yang nyambung sama konten kita. Terus yang ketiga adalah kita rajin share. Kedua adalah konten yang non formal. Jadi ini salah satu konten non formal kita yang engagementnya bisa dibilang cukup tinggi. Nah, kalau untuk konten informal ini bukan nggak sesuai fakta, tapi emang sesuai fakta, tapi kita ringkas dia lebih modern, lebih informal, kayak mengikuti tren-tren TikTok. Nah, salah satu konten kita yang ini tuh adalah ngikutin trennya lagu Melly Goeslaw yang judulnya Jika. Dia kan ngomongin gimana kenapa sih kamu nggak takut tuh nanti ketinggalan kalau misalnya nggak ngejar engagement, terus barulah ikut sama si liriknya itu. Kita masih muda dalam mencari keputusan, maafkan aku ingin kembali. Nah, untuk analitiknya bisa dilihat di sini. Jadi dia banyak juga engagementnya tinggi karena ya kita share juga nggak nge-push nge-share konten formal, karena ini dia bakal dengan sendirinya tuh ke-push sendiri, karena kan kayak yang udah aku bilang tadi, dia itu ngikutin tren-tren TikTok. Jadi mau nggak mau kayak pasti naik-naik gitu engagementnya sendiri, jadi nggak terlalu kita push banget untuk share-nya gitu.